Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu saya Faikatul Hikmah. Kali ini kita akan kuliah biostatistika tentang uji beda. Nah, jadi uji beda itu akan dilakukan pertemuan hari ini dan pertemuan yang minggu depan. Oke. Uji beda itu digunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan di antara dua kelompok. Arti lainnya, membandingkan antar dua kelompok. Jadi, uji beda ini dilakukan eh, untuk membandingkan dua kelompok atau dua perlakuan. Contohnya, kalian ingin melakukan penyuluhan pada siswa SDA dengan siswa SDB, itu ada dua kelompok. Atau kalian melakukan uji coba di siswa A sebelum dikasih penyuluhan sama setelah dikasih penyuluhan. Nah, contohnya sih kasusnya sih seperti itu, begitu ya. Nah, jadi uji beda sendiri itu ada dua kategori ya. Uji beda dilakukan bila datanya normal, itu ada independent sample t-test dan paired sample t-test yang akan dipelajari pada hari ini. Kemudian uji beda atau jika datanya tidak normal, itu ada uji namanya uji Mann-Whitney. Dan ini akan kita pelajari di minggu depan. Oke. Sekarang kita belajar tentang uji beda yang uji T independen. Independen artinya apa? Bebas ya. Apa sih yang dimaksud bebas? Ya, ini adalah contohnya. Jadi di sini dikatakan uji independen yaitu datanya berdistribusi normal. Sebaran datanya homogen dan sampelnya diambil secara acak. Kemudian datanya berskala rasio dan interval. Ini adalah syarat yang diberikan pada uji T independen. Ya, jadi nanti nggak akan keluar soal pada UTS atau UAS. Kerjakanlah soal berikut dengan uji T independen. Oh, enggak. Jadi kalian harus bisa meraba ya. Ini soalnya nanti akan dikerjakan dengan uji apa, begitu ya, Adik. Jadi ini contohnya seperti ini ya soalnya. Contoh soal. Dilakukan penelitian untuk mengetahui lama sembuh terhadap penggunaan dua obat luka berdasarkan 10 responden yang diberi obat jenis betadin yang selanjutnya diberi kode 0 dan berdasarkan 10 responden yang diberi jenis obat nebasitin yang diberi kode 1. Jadi ini ada percobaan ya. 10 responden dikasih obat luka betadin, yang 10 responden dikasih obat nebasitin. Kemudian diujikan apakah ada perbedaan lama sembuh antara obat yang diberikan dengan dengan betadin atau dengan nebasitin gitu ya. Jadi bentuk contoh soalnya itu kalian juga harus pahami supaya tahu ini diuji pakai uji apa. Oke, kita coba ini ya. Jadi ini ada 10 responden dengan obat apa namanya? Betadin ya, ini lama sembuhnya. Kemudian ini nebasitin, ini adalah nama lama sembuhnya ya, gitu. Nah, buatlah bagaimana langkah-langkahnya ya? Buatlah hipotesis statistik, kemudian tentukan nilai alfa. Nilai alfa itu adalah derajat kesalahan yang diperbolehkan ya. Jadi biasanya kalau di kesehatan itu kan pakainya 5% atau 0,05 itu eh, apa derajat Pak, nilai alfa ya yang biasanya digunakan dalam penelitian-penelitian kesehatan masyarakat. Kemudian tentukan nilai derajat bebasnya atau derajat derajat bebas DF-nya. Biasanya DF ini adalah N-1. Kemudian tentukan
T hitungnya. Nah, penarikan kesimpulan, ini perlu di apa? Ketahui juga H0 ditolak ya jika nilai uji statistiknya lebih besar daripada T tabel. Itu kalau menggunakan pengujian dengan T tabel ya. Ini adalah rumusnya ya. T untuk menghitung T hitung adalah rata-rata X1 dikurangi X2 ya. Kemudian dibagi dengan S akar dari 1/N1 plus 1/N2. Ini adalah rumus S-nya, rumus S yang ini ya. Ini sebelum rumus ini dicari, ini harus tahu nilai S1 dan S2-nya. Jadi ini adalah rumusnya S1 yaitu akar dari jumlah rata-rata X1 dikurangi X kuadrat ya. Begitu. Jadi mengerjakannya dari sini dulu. Oke. Kemudian hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik di sini kita sebut tidak ada perbedaan lama sembuh terhadap pemberian obat luka jenis 0 dan jenis 1. Kemudian di sini ada perbedaan lama sembuh pemberian obat luka. Nah, jadi hipotesis ini kan apa? Dugaan sementara dari penelitian begitu ya. Dari hal ini mana yang lebih cocok untuk diterapkan. Kemudian nilai alfa tadi Ibu Ica bilang 5% ya. Itu 0,05. Derajat kebebasan atau DF-nya, DF itu adalah N-1, N-nya itu adalah jumlah sampelnya 10 min 1. Berarti DF-nya itu N ini adalah jumlah responden. DF-nya 9. Ini telah dipetakan ya jenis obat 0 sama jenis obat 1. Tadi ini apa? Betadin sama ini nibatin. Begitu ya. Kemudian tentukan nilai tiap kelompok. Nah, contohnya ini obat 0, N-nya N1-nya adalah 10. Ini rata-ratanya 5,8, S1-nya ini setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Dengan rumus ini ya, itu cara perhitungannya. Nanti silahkan dihitung sendiri. Di buku BKPM sudah disebutkan langkah-langkahnya, jadi kalian bisa mengikuti. Ya, oke. Ini sudah dihitung dulu S1-nya, kemudian S1 kuadratnya. Ya, ini juga. Kemudian ini adalah menghitung S-nya. Ya, kemudian dari data yang sebelumnya sudah dihitung, nah ini diperoleh bahwa S-nya 0,9574 ya. Kemudian kita hitung T-hitungnya ya, ini X1 rata-rata X1-nya ini di rata-rata X2-nya ya. Diketahui bahwa T-hitungnya adalah 4,437 ya. Ini adalah T-hitung yang bisa kalian peroleh. Ini kalau dihitung secara manual ya. Nah, kemudian otomatis ini karena dihitung secara manual berarti nanti ya. Nah, kita harus cari T tabelnya ini ya. Nilai T tabel. Kalau T hitungnya tadi 4,437 ya. Nah, di sini 4,47 DF-nya tadi N-1, T tabelnya berapa? Kalau tadi DF-nya 9 nih, 9, kemudian alfanya 0,05 nih maksudnya ini DF ya. Ini DF-nya, ini alfanya. Itu berapa? Ini kok bisa tiba-tiba 1,833 itu dari mana, Bu? Oke, let me Bu Ica kasih tahu ya. Kita buka Google dulu. Semoga nggak lemot ya. Bismillah. Sebentar. Oke. Bentar ya. Oke, jadi kalian bisa lihat, klik aja T tabel. Oke. Ini kita cari T tabel yang mau kita pakai.
Oke, Bismillah. Hmm. Kita lihat di image aja biar cepat. Oke, kita pakai ini aja deh dulu ya. Hmm. Ini adalah tabel. Ini tabel. Ya Allah. Oke lah, baiklah. Ini kita pakai nilai 0,05 ya. 0,05. Kemudian tadi DF atau DK itu sama ya. DF-nya itu adalah 9. Tadi kan N-1. Dan ini kita tarik. Ini yang 9 ke sini. Di sini ya. 1,833. Itu ya. Dari 0,05. Lihatnya di sini. Oke. Dah. Paham ya cara mencari ininya, apa namanya, T tabelnya. Oke, kita kembali ke kuliah. Nah, oke. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa T tabelnya itu 1,833. Jadi kesimpulannya, bila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Hal ini berarti HA-nya yang diterima. Berarti apa hasil ujinya? Ada perbedaan secara signifikan, lama sembuh lama sembuh luka antara diberi betadin dengan nebasitin. Begitu ya. Jadi ada perbedaan. Kemudian bagaimana kalau menggunakan SPSS, Bu? Ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi kita langsung nyoba menggunakan SPSS. Kalian bisa buka SPSS-nya terlebih dahulu ya. Oke. Ini SPSS-nya Bu Ica coba ya. Kemudian di sini datanya, datanya yang dimasukkan itu yang ini ya. Ini soalnya kan. Nah ini. Kita punya jenis obat dan lama sembuh. Ini tadi sudah Bu Ica copy di Excel. Bu Ica copy dulu ya. Kemudian mana tadi ini? Hmm, mana tadi Excel? Oke ini ya. Ini di data view-nya Bu Ica copy. Oke. Nah, kemudian kita kasih nama di variabel view ya. Di variabel view yang name ini diganti jenis obat ya. Ini nggak boleh spasi. Jenis obat ya. Kemudian datanya numerik, labelnya kita kasih nama lagi jenis obat. Jadi kalau yang di label kalian boleh kasih spasi, tapi kalau yang di name itu nggak boleh ya. Karena ini ada jenis obat yang berbeda, di value itu kamu kasih. Tadi 0 itu labelnya adalah betadine. Kemudian yang satu tadi itu labelnya nebasitin. Oke, ya. Oke. Oke. Kemudian nah, oke. Ini skalanya adalah nominal ya. Dibedakan berdasarkan, oh sebentar, ini jenis obatnya apa ini tadi? Ya harusnya datanya nominal ini ya. Oke, coba-coba. Kemudian ini adalah lama sembuh, lama sembuh ya. Oke, gininya lama sembuh juga. Hmm. Oke, ininya skill. Kita lihat di sini ya. Nih ya udah udah berubah. Oke, sebentar. Tadi mana ini? Hmm, nah,
Oke. Oke. Jadi skalanya rasio atau interval. Boleh mau pakai ini. Scale juga. Yang diukurkan ininya. Scale ya. Oke, ini hanya membedakan jenisnya. Oke, kita lakukan analyze dulu. Bentar, ini screen-nya kok jadi. Oke, analyze. Kemudian kita compare mean, ya. Kita pakai independent sample t-test, ya. Kemudian kita masukkan yang tadi yang ada obatnya itu apa? Masukkan ke grup variabel. Kemudian di definite group, grup 1 adalah 0 ya, grup 2 adalah 1. Kemudian di continue, lama sembuh masuk ke tes variabel. Oke, gitu ya. Kemudian optionnya kita lihat, oh sudah 95%, berarti tadi kan kesalahannya 5% ya, jadi yang dimasukkan ke sini 5%. Oke, kita oke saja. Bismillah. Oke, ini ketemu ya. Kita punya 10 sampel benar. Rata-ratanya sama tadi. Kalau kalian bandingkan dengan yang sebentar. Bandingkan dengan yang tadi ya. Nah, tadi ini ya. Oke. Bukan. Oh, ini. Ya, ini. Oke, ini N-nya ya. N10 5,8 3,9. Standar deviasinya ini 1,032. Oke. S2-nya 0,87. Nah, sama kan? Oke, kita lanjutkan. Ini berarti hasilnya pun nanti sama. Ini bagian mana yang dibaca? Oke, kembali ke sini ya. Tadi kan sudah ini. Oke. Ini hasil statistiknya. Nah, jadi hasil yang dibaca ini bisa dilihat dari signifikansinya, yaitu 0,00 yang ini. Ini dikatakan 0,588, ini bisa dibandingkan juga dengan alfanya. Berarti ini dikatakan variannya homogen. Berarti kan dia memenuhi untuk digunakan di apa sampel t-test ya. Kemudian untuk dua sampelnya independen, lihat baris pertama pi-nya ini, yang ini ya, yaitu 0,00. Berarti ini tingkat kemaknaannya pi lebih kecil daripada alfa, yaitu pi-nya balik, ini salah. Pi-nya 0,0 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti ada perbedaan secara signifikan lama sembuh luka antara diberi betadin dengan nebasiktin. Oke, mana bisa menerima? Ya, itu adalah sampel t-test ya. Oke. Kemudian uji beda, Pirate sampel t-test. Apa bedanya? Bedanya adalah di sini adalah uji beda dua sampel yang berhubungan atau yang lebih dikenal dengan Pirate sampel t-test. Data harus berdistribusi normal, sebarannya homogen, sampelnya diambil secara acak. Yang menjadi khas adalah Pirate sampel t-test ini ada data yang saling berhubungan. Maksudnya di sini ada perlakuan sebelum dan sesudah atau pre dan post gitu ya. Rancangan ini paling umum disebut dengan rancangan pre-post. Artinya membandingkan nilai rata-rata pre-test dan rata-rata post-test dari satu sampel. Data yang digunakan harus berskala rasio dan interval. Oke, ini ya. Contoh soalnya. Oke. Sebuah penelitian ingin mengetahui efek oral kontrasepsi OC atau pil KB gitu loh ya guys. Ini terhadap kenaikan tekanan darah sistolik.
Ya, penelitian mengambil 10 sampel wanita yang berumur 16 sampai 49 tahun. Nah, H0 yang ditetapkan adalah HO-nya adalah rata-rata usat rata-rata sebelum dan sesudah itu artinya tidak ada beda rata-rata tekanan darah sistolik antara sebelum mengkonsumsi kontrasepsi oral atau pil KB ya dengan tidak dengan kata lain kontrasepsi oral ini tidak efektif untuk menaikkan tekanan darah sistolik. Nah, setelah dilakukan penelitian, diperoleh data yang selanjutnya ditabulasi seperti ini berikut ya. Jadi, ini adalah tekanan darah yang dilakukan sebelum minum pil KB gitu ya. Kemudian ini adalah data tekanan darah yang diukur setelah minum pil KB. Begitu gampangnya. Langkah-langkahnya sama, yaitu membuat hipotesis, statistik, tentukan alfanya, derajat kebebasannya, tentukan T hitungnya, kemudian ditarik kesimpulannya. Ini H0 ditolak jika nilai uji statistiknya lebih besar daripada nilai tabel dan T hitung atau lebih besar daripada nilai T-tabel. Berarti kalau H0-nya ditolak berarti hanya yang HA-nya yang diterima atau lebih tepatnya ada yang bilang HA, ada yang bilang juga H1. Ya. Ini rumusnya ya. Rumus hitungnya nanti kita coba bersama-sama. Ya, jadi D di sini bedanya karena ini sebelum dan sesudah itu dilihat selisih beda antara nilai pre dan postnya ya. Oke. Ini Ini adalah hipotesis statistik. Tadi kan sudah disebutkan ada perbedaan apa tidak gitu kan. Nah, ini kemudian tentukan nilai alfanya, derajat kebebasannya sama, N-1 juga seperti itu. Ini adalah langkah menghitungnya. Yang pertama, ini kalian bikin tabel seperti ini untuk memudahkan, kemudian tentukan selisihnya. Kalau minus ditentukan minus, kalau ditulis minus ya, contohnya jadi 115 dikurangi 128 sama dengan minus 13. Dari tabel ini kan 10 ya. Ya, nilai sampelnya semua 10. Oke. Setelah itu nilainya dihitung nilai D-nya. D itu sama dengan apa? Sebentar. D itu sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 dan seterusnya dibagi jumlah sampelnya sehingga diperoleh nilai D-nya. Kemudian dihitung standar deviasinya ya. Ini sama aja tadi eh, D bentar, kita lihat lagi. Eh, ya, standar deviasinya adalah jumlah dari N per D1 kuadrat ya dibagi D-nya ini tadi. Ini ya. Nih 10 min 1 ini 13 dua ini ya. Dari ini dikuadratin ya. Ini nilai D-nya tadi. Kemudian dihitung nilai T-nya ya. Seperti ini. Hmm. Kemudian ditarik kesimpulan, hanya akan diterima apabila ada perbedaan signifikan antara pre dan post test. Dihitung nilai T-nya dibandingkan dengan T-tabel, ya dengan DF-nya 9, alfanya tadi berapa? 0,05. Silakan nanti dicoba dihitung bagaimana keputusannya, ya. Kemudian kita coba dengan SPSS. Oke, ya ini caranya. Oke. Kita coba dulu untuk soal yang kedua nih. Ya, Bu Ica copy dulu untuk memudahkan. Oke. Oke.
Hmm, Oke, filenya sebentar. Hmm, Sebentar. Hmm, Sebentar, sebentar. File new. Oke, sama tadi ya, datanya langsung dipaste di sini. Oke, kemudian ini adalah sebelum labelnya sebelum OC. Salah. OC ini sesudah ini kasih sesudah OC. Oke, ininya skill. Ya, jangan sampai salah. Kita lihat ini sudah. Bentar, kita analyze dulu ya. Kenapa nggak mau naik ke atas nih? Oke. Analyze. Kita coba compare min. Kemudian kita pakai pirate sample t-test. Oke, ini sebelum kita masukkan ke variabel satu, sesudah juga masuk variabel 2. Oke, optionnya kita lihat. Oke, udah 95. Kita oke. Ini dia hasilnya. Ya, ini kalau dihitung di manualnya mungkin kalian bisa melihat. Oke, ini hasilnya ya. Signifikansinya 0,09. Pirate sampel t-test. Oke, kita lihat SPSS-nya. Ya, udah kita coba. Nah, ini sama ya ternyata. P-nya 0,09 lebih kecil dari alfa di sini ya. Ketentuan uji nilai tingkat kemaknaan diperoleh dengan membaca P-nya. Oke, ini. Di mana P signifikan lebih kecil daripada alfa, artinya H0 ditolak. Hasil uji menunjukkan bahwa Pi sama dengan 0,009 itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya H0 ditolak. Sehingga HA-nya diterima. Artinya apa? Ada perbedaan rata-rata signifikan antara tekanan sistolik sebelum pemberian OC dengan setelah pemberian OC. Sehingga pemberian OC efektif untuk menaikkan tekanan darah sistolik. Nah, harga negatif seperti ini, negatif ya di T ini menunjukkan tekanan darah sistolik sebelum pemberian OC lebih kecil daripada setelah pemberian OC. Hal ini berarti naik ya, begitu. Oke, saya rasa untuk uji beda pertemuan ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum, terima kasih.